Setiap orang yang datang ke kota pembantaian berjuang di garis kematian setiap hari, dan semua kemudian akan rusak. Terutama pria. Karena di bawah tekanan yang sangat besar ini, setiap orang membutuhkan jalan keluar. Tapi Tang San tidak. Setelah perkelahian berakhir, dia akan selalu berkultivasi di kabin. Dia hanya pergi untuk pergi ke Hell Slaughter Arena. Tidak diketahui berapa banyak wanita yang ingin menceburkan diri ke pelukan Raja Asura ini, tetapi yang bertemu dengan mereka hanyalah roh pembunuh sedingin es Tang San. Dulu ketika Tang San telah mencapai 20 kemenangan, Huliena yakin bahwa pria ini ada di sini untuk tujuan yang sama seperti dia. Untuk meredam dirinya sendiri. Sebelumnya dia selalu berpikir bahwa kakak laki-lakinya adalah yang paling menonjol di antara pria yang pernah dia lihat. Tetapi setelah turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental berakhir, bahkan jika dia tidak mau mengakuinya, Tang San juga bergabung dengan peringkat ini. Dan pria di depannya ini adalah yang ketiga. Dia juga orang yang dia yakini paling menonjol. Dia tidak akan membandingkan dirinya, penampilannya yang tampan, penolakannya yang teguh terhadap iming-iming kebejatan. Setiap kualitas sangat menarik Huliena. Seorang wanita menyukai seorang pria, seringkali memiliki banyak alasan. Huliena tahu bahwa dia sudah menyukai pria ini. Meskipun mereka tidak bertukar kata sejak mereka berbicara pada hari pertama dia datang ke sini, dia masih sepenuhnya yakin. Selain dia, sudah tidak ada orang lain di hatinya. Huliena menghela nafas dalam-dalam. Sayangnya, dia adalah murid Clear Sky School. Lahir dari Spirit Hall, bagaimana mungkin Huliena gagal mengenali Clear Sky Hammer di tangan Tang San? Dia bahkan dengan kecewa bertanya-tanya mengapa semua pria luar biasa berasal dari Clear Sky School. Tang San begitu. 9528 ini begitu. Sama seperti pikiran yang terus-menerus muncul di benak Huliena, Tang San bergerak di arena. 9 orang, menyerang dari 9 arah yang berbeda, tetapi tidak ada sedikit pun kebingungan di benaknya. Sosoknya berkedip-kedip seolah ilusi, sepertinya ada pegas di bawah kakinya. Tang San sudah menghindar di depan lawan yang gemetaran dalam sepersekian detik. Saat berikutnya, pisau baja di tangan pria itu sudah tertanam di lehernya. Berbalik, menendang, tangan terbang ke atas. Sinar kristal terang yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari telapak tangan Tang San, jarum baja cemerlang demi jarum. Melonjak, membelah udara dengan suara yang menusuk telinga. Jeritan darah mengental naik dan turun berturut-turut. Mampu bertahan melalui senjata tersembunyi Tang San, hanya 3 orang. Itu bukan karena mereka bisa menghindari senjata tersembunyi Tang San, melainkan karena mereka telah meraih rekan mereka sebagai tameng di depan mereka, atau tepatnya, mayat mereka. 2 peringkat 60, 1 peringkat ke-70. Atau 2 kaisar roh dan 1 sage roh. Jika mereka bisa menggunakan kemampuan roh, ketiganya cukup untuk mengancam kehidupan dari 50 sesuatu yang berperingkat Tang San. Tapi ini adalah kota pembantaian. Melewati penempaan 3 ramuan abadi yang hebat dan 2 tulang roh yang hebat, kekuatan fisik Tang San adalah jumlah yang tidak diketahui lebih tinggi dari mereka. Kekuatan roh memang penting, tetapi teknik yang pertama datang. Kekuatan roh tidak mutlak. Ketiganya bergerak secara bersamaan. Semua memegang tubuh di satu tangan, senjata di tangan lainnya. Di bawah pengaruh kekuatan roh mereka yang dalam, mereka menyerang Tang San dari 3 sudut. Pikiran mereka sudah terkunci pada 67 kemenangan Raja Asura ini. Mereka tahu bahwa hasilnya terletak pada satu gerakan ini, dan mereka hanya memiliki satu kesempatan ini. Ingin memblokir senjata tersembunyi saya? Baiklah. Kalau begitu aku akan membiarkanmu mati karena senjata tersembunyi. Tubuh buru-buru berputar 1 putaran, tidak ada yang melihat dengan jelas apa yang dilakukan Tang San dengan tangannya. 9 pisau terbang melengkung daun willow sudah terbang keluar darinya. Senjata tersembunyi sekte Tang peringkat ke-9, Phoenix Guides Nine Chicks. 9 pisau terbang seperti 9 burung Phoenix mengepakkan sayapnya dan menangis, berayun di udara. Setelah 3 detik, pertempuran ini berhenti. Di bahu Tang San ada bekas luka darah. Itu ditinggalkan oleh spirit sage di antara lawan. Sayangnya, sebelum memotong Tang San, sudah ada pisau terbang yang tertanam di tengah punggungnya. 2 arteri besar di sisi lehernya juga secara bersamaan dipotong oleh 2 pisau terbang lainnya. Akibatnya, belati yang diisi dengan kekuatan roh hanya berhasil meninggalkan luka sepanjang 3 cun di Tang San. Pertempuran telah berakhir, tetapi Tang San tidak terburu-buru untuk pergi. Dia perlahan berjalan ke masing-masing lawannya, dan menginjak. Tengkorak hancur seperti telur ayam di bawah kakinya,
tetapi cahaya putih yang dipancarkan di bawah kakinya bahkan mencegah setetes darah pun mendarat di atasnya. Pertempuran sebelumnya memberitahu Tang San bahwa selama kepala lawan tidak hancur, dia tidak bisa mengendurkan kewaspadaannya. Untuk mempelajari ini, dia pernah membayar harga 3 tulang rusuk yang patah. Dia mengambil senjata tersembunyi satu persatu dari tubuh musuh, menyimpannya di 24 jembatan cahaya bulan. Ini adalah kota pembantaian, dan dia tidak bisa mengisi kembali senjata tersembunyinya, jadi dia harus menghargai kartu penyelamat yang dia miliki. Kemegahan khusus berkilauan di mata Juliana. Begitu dia melihat Tang San membuang pisau terbang, dia tidak bisa menahan jantungnya untuk berhenti berdetak. Jika bukan karena dia memiliki metode khusus untuk melihat bahwa Tang San benar-benar tidak menyamar, dia pasti akan melukis tanda sama dengan antara 9528 dan Tang San. Bagaimana aku jatuh cinta? Apakah aku jatuh cinta pada penampilannya? Kekuatannya? Atau semuanya? 68 kemenangan, ini adalah rekor Tang San saat ini. Jarak ke Juliana telah ditutup satu lagi. Slaughter City, ruangan yang gelap dan luas. Ada kursi yang sangat besar, bertatahkan kristal biru dan ungu. Kristal ini menggambar garis bentuk menara drum. Selain kursi ini, semua yang ada di sini berwarna merah tua. Raja Asura memenangkan pertandingan lain. Suara wanita yang suram dan dingin bergema di ruangan yang gelap. Aku tahu. Siluet tinggi duduk di kursi raksasa. Penampilannya tidak terlihat jelas dalam kegelapan, yang terlihat hanya tubuhnya yang kurus. Raja yang hebat. Tidakkah kita akan mulai menghubunginya? Slaughter City sudah lama tidak memiliki kekuatan sejati yang bergabung. Apakah kamu percaya dia benar-benar kekuatan? Pria jangkung yang duduk di kursi itu bertanya. Setidaknya dalam teknik, dia. Raja Asura tampaknya lahir untuk kota pembantaian. Kekuatan rohnya tidak terlalu kuat, tetapi semua tekniknya sangat kuat. Bahkan jika ada gelar Douluo di kota pembantaian, mereka mungkin masih tidak dapat membunuhnya tanpa menggunakan kekuatan roh. Saya dapat yakin bahwa Raja Asura memiliki setidaknya satu tulang roh. Slaughter King terdiam sesaat. Kalau begitu, apakah kamu yakin dia bisa menyelesaikan 100 pertandingan dan menantang jalan neraka? Menyelesaikan 100 kemenangan hanya masalah waktu. Tapi untuk Hell Road, mungkin dia tidak akan bisa. Raja Pembantaian dengan dingin berkata, tidak perlu menghubunginya. Mengapa? Raja yang hebat, jangan bilang Anda tidak ingin kota pembantaian kami tumbuh lebih kuat? Meskipun kami memiliki perjanjian dengan Spirit Hall 1000 tahun yang lalu, siapa yang tahu apakah mereka akan merobeknya suatu hari nanti? Raja Pembantaian dengan dingin berkata, Spirit Hall tidak punya waktu untuk peduli dengan kita sekarang. 1 bulan yang lalu, ada seorang pengunjung. Apakah kamu ingat? Pengunjung? Iya. Salah satu dari 2 dewa kematian yang hidup di zaman sekarang. Jangan bilang, Raja Asura dan dewa kematian itu terkait? Wanita sedingin es itu bergidik. Raja Pembantaian dengan acuh tak acuh berkata, Anda menebak dengan benar. Jika Anda berbicara tentang ancaman nyata terhadap kota pembantaian di dunia ini, maka itu bukanlah Aula Roh, melainkan 2 dewa kematian ini. Mereka, bahkan aku tidak bisa menyinggung. Anda harus tahu bahwa orang yang telah melewati jalan neraka masih dapat menggunakan kemampuan roh dalam jangkauan kota pembantaian. Dan Raja Asura ini diantar ke sana oleh 2 dewa kematian yang paling menakutkan. Biarkan saja alam mengambil jalannya. Bahkan jika aku juga tidak ingin dewa kematian lain muncul, aku bahkan tidak ingin melihat kemarahan dewa kematian itu. Suara wanita sedingin es itu menarik napas dalam-dalam. Raja Pembantai yang perkasa, saya khawatir dia akan membawa beberapa konsekuensi yang tidak terduga ke kota pembantaian. Bagaimanapun, kemunculan setiap Death God akan disertai dengan krisis bagi Slaughter City. Bukankah ada peringatan seperti itu di dinding legenda kota pembantaian kita? Keturunan dewa kematian, bencana neraka. Dalam beberapa kali sebelumnya, setiap kali Death God muncul, akan ada bahaya besar bagi Slaughter City. Jika benar-benar ada lagi kali ini, saya khawatir. Raja Pembantaian merendahkan suaranya, saya sudah mengantisipasi pertanyaan ini juga. Apa yang tidak Anda ketahui adalah bahwa Raja Asura tidak hanya memiliki pendukung dewa kematian. Utusan neraka yang telah mencapai 70 kemenangan itu juga sama. Dia dikirim oleh Death God lain yang ada. Jika bukan karena ini, apakah Anda percaya saya akan membiarkannya terus ada? Raja yang perkasa, bagaimana dengan ini? Kami akan membiarkan utusan neraka menghadapi Raja Asura. Mereka akan
Dia masih belum selesai berbicara ketika dua lampu merah darah keluar dari mata Slaugter King. Udara di sekitarnya jelas menjadi lebih tebal, aroma darah yang kental menyebar di udara. Suara wanita sedingin es itu segera mengeluarkan teriakan melengking yang tampaknya tidak manusiawi. Dan di sudut, tubuh halus yang menggembung bergetar hebat. Jangan berpikir kamu bisa dengan santai berbicara omong kosong hanya karena aku menyayangimu. Setelah melewati jalan neraka, Dewa Kematian dapat kembali ke kota pembantaian kapan saja. Menurut aturan arena pembantaian neraka, merosot dengan lebih dari 50 kemenangan di atas ring tidak akan saling berhadapan. Jika ada Death God yang mengetahuinya, itu akan menjadi bencana yang benar-benar malapetaka bagi kota pembantaian. Dalam domain Dewa Kematian mereka, setiap guru roh memulihkan penggunaan kemampuan roh mereka. Kalau tidak, menurut Anda mengapa saya akan berkompromi dengan mereka? Tatapan merah darah melayang ke udara, dan Slaugter King bergumam pada dirinya sendiri. Saya hanya berharap bahwa dalam keadaan normal, mereka tidak akan dapat bertahan hingga 100 kemenangan, dan bahkan lebih tidak dapat berjalan di jalan neraka. Jika tidak, kemunculan dua Dewa Kematian secara bersamaan mungkin akan menjadi bencana bagi kota pembantaian. Dengan lambaian tangan besar, cairan merah tua terbang keluar dari depannya. Dalam kegelapan di depannya secara tak terduga ada genangan darah yang sangat besar, penuh dengan darah kental. Menganga dan menelan darah, dalam cahaya redup itu, dua gigi garang samar-samar terungkap. Melewati waktu menunggu dan berkultivasi, duduk bersila di kabin kecilnya, seluruh tubuh Tangsan terus-menerus dijangkau oleh ledakan demi ledakan kedinginan. Roh pembunuh yang luar biasa terus berputar di sekitar tubuhnya, dan juga memengaruhinya. Dia sudah berada di sini selama hampir 2 tahun, dan jarak gelar juara di Hell Slaughter Arena hanya 1 pertandingan terakhir. Namun, Tangsan menemukan bahwa dia akan runtuh. Dalam 2 tahun, orang-orang yang mati di tangannya jauh melampaui 1000. Meskipun orang-orang itu semuanya jahat dan bejat, dengan setiap orang yang dia bunuh, Tangsan akan merasakan semangat membunuhnya sendiri meningkat dengan cepat. Dan niat membunuh ini juga terus-menerus memengaruhinya tanpa terasa. Alasan mengapa butuh 2 tahun untuk secara bertahap mendekati kemenangan ke 100 terakhir, selain masalah jumlah orang, bahkan lebih karena masalah Tangsan sendiri. Niat membunuh yang terus meningkat tidak banyak ketika baru mulai meningkat, tetapi karena jumlah orang yang dibantai Tangsan di sini melampaui 100, dia menemukan bahwa niat membunuh ini mulai memengaruhi kehendaknya. Tepat pada awalnya, dia hanya sesekali menunjukkan keadaan pikiran yang haus darah, tetapi seiring berjalannya waktu, aura pembantaian juga menjadi semakin jelas. Seolah-olah dia ingin membunuh organisme hidup yang dia lihat. Membunuh orang dengan santai semudah menghancurkan semut. Oleh karena itu, selain berpartisipasi dalam pertandingan, kultivasi Tangsan tidak lagi terutama untuk meningkatkan kekuatan rohnya, melainkan untuk menekan roh pembunuh yang semakin kuat. Untungnya keterampilan surga misteriusnya adalah keterampilan batin ortodoks dari sekte-sekte yang mendalam, dan itu memiliki efek pencegahannya sendiri. Dia juga telah menerima tulang tengkorak kebijaksanaan yang memadatkan pikiran, dan kemampuan kontrol mentalnya sangat kuat, dan dia tidak dikendalikan oleh gagasan pembantaian itu. Pada saat yang sama, pembantaian Tangsan dalam pertandingan dapat dianggap sebagai saluran untuk melampiaskan. Sampai belum lama ini, setelah Tangsan menyelesaikan 99 pertarungan di arena pembantaian neraka, dia samar-samar merasakan bahwa dia hampir tidak dapat menahan roh pembunuh di dalam dirinya. Pada saat yang sama, dia juga mengerti mengapa Juliana menunda tanpa memajukan pertandingan ke-100 meskipun mencapai 99 kemenangan sejak lama. Di kota pembantaian ini, keduanya bisa digambarkan telah mengisi ladang korban. Itu juga karena kenaikan mendadak mereka dalam 2 tahun ini sehingga jumlah degenerasi yang berani memasuki arena pembantaian neraka menjadi semakin sedikit. Bahkan lebih banyak orang memilih untuk menggunakan korek api yang disimpan sebelumnya untuk eksis, dan ketika korek api habis, mereka masih memberi darah untuk bertahan hidup. Lagi pula, dibandingkan dengan kematian tertentu, mayoritas orang akan memilih untuk berjuang di ambang kematian. Suara ketukan peng-peng tiba-tiba bergema dari luar. Niat membunuh Tangsan yang tertahan naik praktis langsung naik, dan kabin yang tidak terlalu kecil langsung menjadi sedingin es. Di bawah roh pembunuh yang menindas, aura berat memenuhi udara, bau darah keluar dari Tangsan tanpa terasa. Siapa? Tangsan bertanya dengan suara rendah. Ini aku. Suara yang menyenangkan terdengar dari luar. Meskipun Tangsan tidak mendengar suara ini berkali-kali, dia masih mengidentifikasi pemilik suara itu sebagai Juliana. Alisnya sedikit berkerut, pikir Tangsan dalam hati, mengapa dia datang? Dengan gelombang santai, aliran udara keluar dan membuka pintu, silakan masuk. Tidak mengetahui tujuan Juliana datang ke sini,
Tang San menekan niat membunuh di dalam hatinya, tetapi kewaspadaannya telah meningkat ke puncaknya. Pintu terbuka, Juliana berpakaian hitam masuk dari luar. Wajahnya terlihat sangat pucat, dan dia perlahan menyesap secangkir Bloody Mary yang ada di tangannya. Ini sepertinya sudah menjadi kebiasaan para penguasa di kota pembantaian. Selain Tang San, hampir setiap degenerasi di kota pembantaian dengan lebih dari 10 kemenangan akan meminum darah yang diambil dari siapa yang tahu dari mana. Melirik cangkir di tangan Juliana, Tang San sedikit mengernyit. Apa itu? Juliana tidak mendekati Tang San, melainkan berdiri di dekat pintu. Dia jelas mengerti bahwa di dunia pembantaian ini, setiap orang sangat waspada. Dia tidak ingin menimbulkan kesalahpahaman dengan Tang San karena beberapa tindakan yang tidak disengaja. Saya berharap untuk bersekutu dengan Anda. Juliana langsung menyatakan alasannya di sini. Sekutu? Tang San memandangnya dengan agak tidak percaya. Kamu bukannya tidak tahu aturan Hellslaughter Arena. Setiap pertarungan hanya memiliki satu pemenang. Jika kita bertemu, bagaimana kita akan bersekutu? Juliana tersenyum tenang. Sebuah cahaya merah darah menyelinap ke matanya agak. Seperti yang diantisipasi Tang San, Juliana juga selalu berjuang kesakitan akhir-akhir ini. Meskipun juga memiliki bantuan tulang roh tipe tengkorak, dia tidak menjadi gila. Lebih lanjut menambahkan bahwa dia juga memiliki kemauan yang sama kuatnya. Tetapi dibandingkan dengan Tang San dia masih agak pendek. Hari ini dia dengan susah payah menekan niat membunuhnya, dan kemudian datang untuk mencari Tang San. Tidak mungkin kami bertemu dalam satu pertandingan. Selama kita melewati 50 kemenangan, menurut aturan kota pembantaian, kita tidak akan bertemu satu sama lain. Kalau tidak, siapa yang masih bisa naik menjadi 100? Saya tidak datang untuk menemukan Anda untuk ini, tetapi lebih berharap untuk bersekutu dengan Anda ketika menyerang Jalan Neraka. Jalan Neraka? Meskipun Tang San telah mendengar nama ini ketika dia baru saja datang ke kota pembantaian, keadaan Jalan Neraka masih sama sekali asing bagi Tang San. Pada saat itu dia juga bertanya kepada wanita muda bertopeng hitam itu, tetapi dia tidak memberinya jawaban apapun, mengatakan bahwa Jalan Neraka adalah rahasia terbesar kota pembantaian, dan hanya para juara yang memiliki wewenang untuk mempelajarinya. Juliana mengangguk dengan hati-hati. Ya, Jalan Neraka. Meskipun Anda dan saya berada di ambang mendapatkan 100 kemenangan di arena pembantaian neraka, kekuatan kita mungkin tidak lebih besar dari lawan yang pernah kita hadapi. Hanya saja kami berdua memiliki kemampuan untuk meraih kemenangan bahkan tanpa kemampuan roh, dan berjalan ke titik ini. Tepatnya, baik Anda atau saya tidak benar-benar merosot. Tidak perlu membalas. Jika tebakan saya tidak salah, Anda harus sama dengan saya, di sini untuk latihan, kan? Tang San diam-diam tercengang. Kredibilitas Juliana sangat tinggi, setidaknya dia belum pernah mendengar celah. Selain itu, meskipun Juliana dipenuhi dengan niat membunuh, saat ini ekspresi di matanya tampak sangat tulus. Bagaimana ini terkait dengan berpartisipasi di Jalan Neraka? Tang San bertanya dengan acuh tak acuh. Garis cahaya dingin melintas di mata Juliana, tentu saja itu terkait. Jika Anda tidak rusak, pelatihan sampai sekarang, seharusnya juga sudah waktunya untuk selesai. Secara alami Anda akan meninggalkan tempat ini melalui Jalan Neraka. Selain itu, ada rahasia raksasa yang tersembunyi di Jalan Neraka. Hanya mengandalkan kekuatan Anda atau saya, tidak mungkin untuk melewatinya sendiri. Hanya jika kita bergabung, kita akan memiliki kesempatan untuk berhasil. Tang San tersenyum acuh tak acuh, lalu kenapa aku percaya padamu? Siapa yang tahu apakah Anda akan menaruh pisau di punggung saya? Apakah Anda lupa bahwa ini adalah kota pembantaian? Tidak ada yang bisa dipercaya begitu saja. Menggigit bibir bawahnya, meskipun Juliana tahu bahwa keraguan Tang San sangat biasa di tempat ini, dia masih memiliki perasaan tidak nyaman di hatinya. Jauh di lubuk hatinya, dia memang menyukai pemuda tampan ini, tetapi kedatangannya untuk menemukan Tang San hari ini tidak berhubungan dengan emosi. Jika aku tidak salah, kamu seharusnya dari sekolah langit cerah. Meskipun tidak ada kemampuan roh, Clear Sky Hammer milikmu tidak dapat disembunyikan dari mata orang-orang. Juliana menatap tajam ke arah Tang San dan berkata. Tang San meliriknya, dan sebagainya. Juliana berkata, untuk mengungkapkan ketulusan saya dapat memberitahu Anda latar belakang saya. Saya dipanggil Juliana, saya dari Spirit Hall. Guru saya adalah paus tertinggi Aula Roh saat ini. Mendengar ini, hati Tang San berkedut. Jadi Juliana adalah murid langsung paus tertinggi,
tidak heran ayahnya akan mengatakan bahwa dia adalah yang paling layak mendapat perhatian di antara generasi emas. Tang San berkata, ini bisa membuktikan ketulusanmu? Dari mana Anda berasal tidak ada hubungannya dengan saya. Kamu? Huliena tidak mengira Tang San akan memiliki jarak ribuan mil, menolak sikap orang. Bagaimana dia tahu bahwa pemuda tampan di depannya adalah Tang San yang paling dia benci? Dan kesan pertama Tang San tentang dia tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Kerjasama menguntungkan keduanya. Jalan neraka tidak memiliki ketentuan berapa banyak orang yang masuk sekaligus. Apakah Anda atau saya? Satu orang yang masuk sendirian pasti akan mati. Bagaimana dengan ini? Saya akan memberitahu Anda rahasia lain. Jika kita dapat meninggalkan jalan neraka, kita tidak hanya dapat kembali ke sini kapan saja, kita masih dapat memperoleh manfaat yang sangat besar. Oh, Tang San berkata, ceritakan tentang keadaan jalan neraka, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk bekerja sama denganmu. Jika itu adalah Huliena sebelumnya, dia pasti tidak akan dengan mudah mengungkapkan rahasianya. Tetapi seorang wanita yang sedang jatuh cinta akan sering mengabaikan alasan, apalagi apa-apa ketika sebagian besar energinya difokuskan untuk menekan roh pembunuh. Segera, Huliena dengan hati-hati berkata, pembukaan ke jalan neraka ada di arena pembantaian neraka. Setiap hari kami bertarung di sana. Dengan setiap orang yang mati di sana, darah dan jiwa mereka akan benar-benar diserap oleh jalan neraka. Saya juga tidak tahu secara spesifik apa yang ada di jalan neraka. Saya hanya tahu bahwa, memasuki tempat itu, tanpa perlindungan dari niat membunuh yang hebat, Anda akan segera ditelan oleh energi ganas di sana. Ada banyak hipotesis tentang pembentukan kota pembantaian, tetapi yang paling dapat diandalkan adalah bahwa itu adalah domain khusus yang ditinggalkan oleh kekuatan besar yang menembus batas 100 peringkat. Dan nama domain ini adalah domain Death God. Jika seseorang mampu menembus jalan neraka, itu setara dengan mendapatkan persetujuan dari domain Dewa Kematian. Domain Death God menyerap aura kematian Anda sendiri, membentuk domainnya sendiri, menambah semangat seseorang. Itu juga dikenal sebagai domain bawaan roh. Mendapatkan dorongan ini setara dengan memiliki satu kemampuan lebih dari Master Roh yang belum berjalan di jalan neraka. Selain itu, ini juga merupakan kemampuan tipe domain yang paling berharga. Apakah kemampuan tipe domain sangat berharga? Tang San bertanya dengan tidak antusias. Faktanya, kata-kata Huliena menimbulkan badai di hatinya. Sebagai murid Grandmaster, bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang efek dari kemampuan tipe domain? Saat ini dia benar-benar menyadari tujuan ayahnya mengirimnya ke sini. Tidak hanya untuk mengalami kematian, menyempurnakan kehendaknya di tempat tergelap, pada saat yang sama juga untuk domain Dewa Kematian ini. Huliena dengan agak cemas berkata, aku benar-benar tidak tahu bagaimana gurumu menginstruksikanmu. Tentu saja kemampuan tipe domain sangat penting. Secara umum, hanya Master Roh yang telah mencapai tingkat judul Douluo yang dapat membuat mereka muncul pada saat kemampuan roh ke-9. Selain itu, kemungkinan satu muncul hanya 1 dari 10. Kemampuan tipe domain juga dikenal sebagai kemampuan roh kualitas terbaik. Selain mendapatkannya di tingkat judul Douluo, mereka hanya dapat muncul sebagai kemampuan bawaan roh. Dalam apa yang dapat dianggap sebagai domain seseorang, kekuatannya sendiri akan diperbesar, dan kekuatan lawan akan ditekan. Jika digunakan dengan tepat, hasilnya sangat mengerikan. Di sini, Huliena berhenti sejenak, melanjutkan dengan nada serius. Apalagi, domain bawaan akan berkembang seiring dengan pertumbuhan kekuatan pengguna. Misalnya, domain Dewa Kematian akan menguat seiring dengan tumbuhnya niat membunuh. Ekspresi Tang San berubah, bagaimana kamu tahu ini dengan sangat jelas? Huliena menarik napas dalam-dalam, matanya menunjukkan cahaya yang ragu-ragu. Setelah waktu yang lama, dia berkata, karena aku tahu kekuatan yang memiliki domain Dewa Kematian. Dia memberitahuku semua ini. Kalau tidak, mengapa saya berada di tempat yang memuakan ini? Tang San melirik cangkir Bloody Mary di tangannya. Mual? Saya melihat Anda telah beradaptasi dengan cukup baik. Alis elegan Huliena sedikit berkerut, cahaya berwarna darah di matanya jelas tumbuh agak lebih kuat. Ini bukan adaptasi. Hanya meminumnya akan membuat suasana hatiku agak tenang, tanpa perlu terlalu gelisah. Melihat Anda telah memberitahu saya semua ini tentang domain Dewa Kematian, saya akan membalas Anda satu baris. Kota pembantaian ini, sendirinya beracun. Semakin banyak Anda meminumnya, semakin dalam racunnya. Itu semacam racun lambat yang tersembunyi di dalam darah. Saya tidak tahu apa efeknya setelah pergi dari sini melalui jalan neraka,
Tetapi saya yakin bahwa racun seperti itu harus dipengaruhi oleh jalan neraka. 8 orang bisa pergi dari sini dalam 1000 tahun. Ini bukan hanya jalan neraka yang menakutkan, mungkin racun ini juga akan memiliki efek yang cukup besar. Pak, cangkir itu jatuh ke lantai, percikan cairan berwarna merah menyala. Wajah Juliana segera berubah tak sedap dipandang. Beracun? Dia memandang Tangsan, agak tidak berani percaya. Tangsan dengan acuh tak acuh berkata, saya telah mempelajarinya dengan cermat. Racun ini tidak muncul dalam darah pada awalnya, tetapi ada di udara. Menerima pengaruh racun di udara serta agitasi dari niat membunuh seseorang, seseorang membutuhkan darah untuk menenangkan agitasi. Seiring berjalannya waktu, mungkin itu akan menjadi kebiasaan. Racun di dalam darah ini akan menyebabkan kegembiraan, bahkan sampai-sampai orang akan menjadi lebih kuat. Tetapi jika gejolak di dalam racun itu keluar, mungkin tidak ada seorang pun yang bisa menahannya. Anda belum diracuni untuk waktu yang lama. Berhenti minum darah, dan Anda akan diselamatkan. Jika Anda melanjutkan, saya khawatir Anda tidak akan menjadi mitra saya di jalan neraka, melainkan ketidaknyamanan. Bahwa dia memberitahu Juliana ini, tentu saja bukan karena Tangsan berterima kasih karena dia memberitahunya tentang domain Dewa Kematian. Dia mendengar dari kata-kata Juliana bahwa generasi emas Aula Roh ini tidak membohonginya, dan juga tidak memiliki niat untuk menipu dia. Jalan neraka itu jelas bukan waktu yang mudah, jadi Tangsan memberitahunya tentang dia yang sudah diracun. Di tempat ini sekarang tidak ada musuh atau teman. Selama keberadaannya terus menguntungkannya, tanpa ragu sedikit pun, yang lainnya bisa menunggu sampai mereka keluar dari sini. Mengambil pil dari dompet 100 harta karun dan melemparkannya, Tangsan berkata, jika kamu percaya padaku, makanlah. Dalam waktu sekitar 3 hari, Anda akan mengalami diare, secara bertahap mengosongkan racun di dalam tubuh Anda. Jika Anda tidak mempercayai saya, maka di jalan neraka, kita tidak perlu bekerja sama. Saya tidak ingin bom waktu mengikuti di sisi saya sepanjang jalan. Melihat ekspresi datar dan terbatas di mata Tangsan, Juliana mengambil pil itu dan, tanpa ragu sedikit pun, menelannya, lalu berbalik untuk berjalan keluar. Saat pergi, kata-kata terakhirnya melayang ke telinga Tangsan, aku percaya kamu. Saya juga meminta Anda untuk percaya padaku. Karena kita berdua harus pergi hidup-hidup. Setelah 3 hari, arena pembantaian neraka. Hong, kepala lawan terakhir meledak di bawah Clear Sky Hammer milik Tangsan. Bahkan dia tidak bisa membantu mengangkat tangannya tinggi-tinggi sekarang, tanpa reservasi sedikit pun melepaskan aura pembantaian berbau darah yang mengerikan dari seluruh tubuhnya. 100 pertarungan. Kesepakatan dengan ayahnya akhirnya terpenuhi. Dekat dengan niat membunuh fisik membentuk pusaran air yang sangat besar di udara. Di area luas di sekitar ring, banyak orang yang menyaksikan degenerasi sehening burung gagak dan burung merak di bawah pengaruh roh pembunuh yang luar biasa. 2 kata Raja Asura itu seperti lambang Dewa Kematian. Poin ini benar-benar berbeda dari status pemenang pertandingan sebelumnya, utusan neraka, dalam pikiran mereka. Setiap orang percaya bahwa Raja Asura adalah keberadaan yang paling menakutkan, karena lawannya tidak pernah meninggalkan mayat utuh, atau bahkan kepala. Tidak peduli hidup atau mati, Raja Asura akan selalu menginjak tengkorak setiap musuhnya untuk memastikan kemenangannya. Mungkin niat membunuh dan kekuatan tidak berbanding lurus, tetapi saat ini, Tangsan adalah lawan yang paling tidak ingin dihadapi oleh siapapun di kota pembantaian. Selamat, Raja Asura Muda. Suara yang dalam dan tajam tiba-tiba datang dari segala arah. Niat membunuh yang dilepaskan Tangsan secara tak terduga langsung dituangkan secara terbalik oleh suara ini, sekali lagi ditekan ke tubuhnya, segera membuat ekspresi Tangsan menjadi pucat. Suasana di Hellslaughter Arena langsung naik ke puncaknya, karena di udara, siluet merah darah turun begitu saja dari langit. Raja Pembantaian, Raja Pembantaian, Raja Pembantaian. Para degenerasi berteriak sampai tenggorokan mereka serak, tanpa menunjukkan niat sedikit pun untuk berhenti. Hati Tangsan menggigil, menatap sosok merah di udara. Itu adalah pria jangkung, seluruh tubuhnya terbungkus jubah merah besar. Wajah pucat, sepasang mata merah darah, dia turun dengan lembut dari udara, tampaknya tidak menderita kendala gravitasi apapun. Tangsan pernah melihat pemandangan yang sama dengan ayahnya. Dia bisa yakin bahwa Slaughter King yang jatuh dari udara ini jelas merupakan kekuatan tingkat judul Douluo. Mengambang di udara 5 meter dari tanah, Raja Pembantaian berhenti turun, menatap Tangsan dari udara, suara tajam yang dalam itu bergema sekali lagi. Utusan neraka, tolong. Gerbang besar lainnya dari Hellslaughter Arena terbuka.
Saat ini dengan mata sudah hampir setengah merah darah, aura jelas tidak merata karena niat membunuhnya. Huliena perlahan berjalan. Saat tatapannya jatuh pada Tangsan, auranya agak stabil. Tatapan Raja Pembantaian jatuh pada para penonton arena pembantaian neraka. Saya sangat bersemangat untuk menyaksikan kelahiran dua kekuatan arena pembantaian di sini hari ini. Sudah puluhan tahun sejak munculnya 100 kemenangan, sekarang muncul dalam bentuk dua anak muda. Mengandalkan kekuatan tangguh mereka sendiri dan roh pembunuh yang menakutkan, mereka membuatmu gemetar, ya? Ya. Slaughter King tampaknya memiliki karisma yang unik, menanamkan pemujaan yang hampir mengamuk di semua degenerasi yang melihatnya. Dari dia, Tangsan bisa menangkap aroma samar, aroma yang agak memabukkan. Sayangnya, pengaruh ini tidak terlalu besar pada dirinya dan Huliena. Raja Pembantaian menundukkan kepalanya, menatap Tangsan dan Huliena, Raja Asura, utusan neraka. Terima kasih telah membiarkan saya merasakan keberadaan gairah. 100 kemenangan, sangat bagus. Untuk menghormati pencapaian Anda, saya telah memutuskan untuk membuat pengecualian dan memberi Anda gelar Dewa Kematian. Mulai hari ini, kalian berdua bisa pergi dan memasuki kota pembantaian sesuai keinginan. Dan terlebih lagi diperlakukan sebagai tamu Slaughter City peringkat saya. Tidak perlu berjalan di jalan neraka. Tangsan tampak heran pada Huliena, tepat pada waktunya untuk melihat Huliena menatapnya. Kedua tatapan mereka menunjukkan keraguan. Makhluk jahat apa Slaughter King ini? Menganugerahkan gelar Death God tanpa berjalan di jalan neraka. Tangsan dan Huliena tidak diragukan lagi adalah orang-orang yang cerdik. Keduanya memiliki tulang roh tipe tengkorak, dan mereka hanya perlu bertukar pandang sekali untuk memahami niat Raja Pembantaian. Berjalan di jalan neraka, tidak diragukan lagi sangat berbahaya. Namun di balik bahayanya, ada godaan besar dari domain Dewa Kematian. Slaughter King di depan mereka jelas tidak ingin mereka mendapatkannya. Huliena memimpin untuk berbicara. Tidak perlu, Raja Pembantai yang perkasa. Anda tidak dapat menghancurkan aturan kota pembantaian demi kami. Saya ingin lulus ujian jalan neraka dan kemudian mendapatkan hadiah Anda. Aku berharap untuk mengandalkan kekuatanku sendiri untuk pergi dari sini, untuk menjadi Dewa Kematian sejati. Ekspresi di mata Slaughter King menjadi serius, mungkin kamu tidak tahu betapa mengerikannya jalan neraka. Hel utusan, saya harap Anda mengerti bahwa orang hanya hidup sekali. Huliena tertawa muram. Raja Pembantai yang perkasa, Anda berbicara dengan saya tentang kehidupan. Bukankah itu agak konyol? Inilah dunia pembantaian. Lampu merah yang lebih kuat melintas di mata Slaughter King dan berlalu. Tatapannya beralih ke Tangsan. Lalu kamu? Apakah Anda ingin menerima hadiah saya, menjadi tamu terhormat dari Slaughter City?